Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya cukup basic ya. Jadi kita bicara mengenai um, moving cat to beam. Jadi memang ini sebetulnya webinar yang kita lebih um, tujukan untuk teman-teman yang mungkin masih belum familiar dengan BIM. Kita nggak akan banyak bicara mengenai software ya, tapi kita mengenai konsep BIM ini sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Edwin Prakoso, yang sudah kenal saya lama, biasa manggil saya Edo. Saya adalah AEC Manager untuk Solution Consultant di Datek Solutions ASEAN. Jadi saya juga ya lulusan teknik sipil, punya pengalaman di konsultan, kontraktor, dan untuk di dunia Autodesk sendiri saya sudah cukup lama juga ya. Jadi penggunaan Autodesk pertama dari zaman sekolah sampai sekarang itu sudah lebih dari 25 tahun. Oke, ini ada konteks saya ya. Kalau mau di-scan bisa untuk di-save ke konteks saya kalau nanti ada pertanyaan sesudah sesi webinar ini selesai. Atau bisa diketikkan di browsernya 3dme.xyz/edwin. Oke, jadi ini agenda kita hari ini ya, kita bicara mengenai yang pertama regulasi BIM di Indonesia. Jadi belakangan ini memang BIM ini mulai banyak dibicarakan, terutama karena sudah ada di regulasi ya. Jadi kita lihat regulasi apa aja sih yang sudah muncul. Terus di sini kita juga bicara mengenai uh, baru kita bicara mengenai mengenal building information modeling sendiri itu apa. Terus dari Autodesk punya solusi apa untuk BIM. Terus terakhir kita ada Q&A, sesi tanya jawab. Sebelum sesi berakhir, kalau Bapak atau Ibu ingin bertanya, bisa diajukan di panel Q&A, tapi pertanyaan itu akan dijawab sesudah sesi selesai. Oke, jadi pertama kita bicara mengenai regulasi BIM. Jadi kita lihat ini yang pertama kali mungkin ya, mulai menyebutkan BIM, itu di Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Jadi memang pertama kali ini baru ditetapkan untuk bangunan gedung milik negara, artinya swasta masih belum diwajibkan, dengan kriteria tidak sederhana, yaitu luasnya di atas 2.000 meter persegi dan dia tingginya di atas 2 lantai. Nah, ini adalah kriteria yang wajib menggunakan BIM. Lalu disusul di tahun 2021 ya, ini ada peraturan pemerintah RI nomor 16 tahun 2021. Nah, di sini tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jadi artinya di sini tidak lagi dibatasi untuk bangunan milik negara. Di sini disebutkan bahwa untuk bangunan yang padat teknologi itu wajib menggunakan BIM sampai dimensi kelima, dan padat modal itu wajib menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Memang di sini juga masih terbatas untuk bangunan gedung ya, belum disebutkan untuk infrastruktur seperti jalan, gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lain. Terus di Peraturan Menteri PUPR ini tahun 2021 nomor 9 ya, ini tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan ya. Ini tidak menyebutkan BIM, tapi di sini disebutkan bahwa harus ada model 3D, analisis 4D sampai 8D ya. Jadi di sini untuk penjadwalan, BOQ, RAB, terus analisis energi dan sebagainya. Ini ya ini adalah istilah-istilah BIM. Jadi walaupun tidak disebutkan BIM, ini sudah bisa dipastikan ini sebetulnya wajib menggunakan BIM. Jadi sudah ada kayak BEP, terus CDI, ini semua adalah istilah-istilah BIM. Nah, sekarang kita coba masuk ke Building Information Modeling ya. Jadi kalau nanti mengenai peraturan pemerintah itu masih ada lagi beberapa. Nanti kalau mau cek ya, itu bisa lihat uh, di situsnya PUPR, itu banyak ya disebutkan referensi-referensi seperti itu. Saya hanya sebutkan 3, mungkin kalau ada yang lain nanti bisa dicek juga. Oke, kalau ini
BIM ini saya ambil juga dari definisi dari PUPR ya, standar protokol BIM di Kementerian PUPR. Jadi kalau di sini cukup panjang ya. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa BIM itu sebetulnya adalah representasi digital. Jadi kalau kita bicara eh, bangunan di lapangan ya, konstruksi di lapangan, itu kita harus bikinkan bentuk digitalnya. Jadi kita lihat 3D modelnya, terus itu harus ada informasi mengenai elemen bangunan tersebut. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan operasional. Ya, jadi di sini kita membuat satu model 3D secara digital, isinya informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau kita mau disederhanakan ya, mungkin kita bisa bilang bahwa BIM itu adalah digitalisasi dari proses konstruksi yang terintegrasi ya di sini sebetulnya. Nah, kalau kita lihat apakah sebelum BIM kita nggak bisa membuat bangunan konstruksi itu ya nggak juga sebetulnya. Kalau di BIM kita sebut oh kita bisa bikin 4D untuk scheduling. Schedule ini kan juga sebelumnya kita juga sudah kenal ya. Kita sudah ada schedule mungkin dalam bentuk Microsoft Project atau Primavera, terus juga untuk cost ya, cost kita sudah kenal RAB, terus kita kenal cost project untuk tender dan sebagainya, itu sudah ada bahkan sebelum adanya BIM. Nah, tapi kalau kita bicara BIM sebetulnya adalah kita membuat proses tersebut dalam bentuk digital dan terintegrasi. Ini adalah salah satu yang mungkin jadi kesulitan di kita karena kenapa kok BIM ini kelihatannya susah mengimplementasikannya? Karena padahal sebetulnya kalau kita lihat yang jago pakai Revit, yang jago pakai Civil 3D, yang jago pakai Navisworks itu sebetulnya banyak. Tapi kenapa kok kita kelihatannya susah kalau begitu kita menyebutkan implementasi BIM? Ya ini karena uh, kita belum berpikir untuk melakukan integrasi proses ini, jadi masih bekerja sendiri-sendiri. Tapi ini nggak terlalu masalah besar sebetulnya. Nanti kita akan lihat bahwa memang untuk implementasi BIM itu ada tahapannya, ada proses maturity levelnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menggunakan BIM? Ya, tadi saya sudah sempat sebutkan, nggak pakai BIM pun kita udah bisa kok membuat bangunan. Kita sudah melakukan ini semua, tapi kenapa kok kita harus beralih ke digital dan menggunakan BIM ini? Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini ada satu grafis. Jadi kalau di sini selama ini dengan proses tradisional, jadi yang hitam ini adalah yang tradisional desain proses. Kalau kita lihat di grafis ini ada waktu ya. Ini waktu ini PD ini pre-design, ini preliminary atau schematic design, design development, terus construction dokumen. Waktu yang paling banyak habis dan effort itu paling banyak itu ada di sini. Ya, jadi untuk membuat construction dokumen. Jadi gambar shop drawing, gambar detail drawing dan sebagainya itu effortnya paling tinggi. Uh, terus juga kalau kita lihat dari sisi cost ya, dari sisi cost dari perubahan desain itu makin ke kanan makin tinggi. Itu wajar ya. Kalau misalnya perubahan itu adanya di waktu desain itu kan sebetulnya cuma mungkin kita hanya menghitung man hour atau mungkin ada biaya cetak dan sebagainya ya. Tapi kalau kita sudah melakukan perubahan itu di lapangan, ya itu berarti akan ada penambahan waktu, terus ada cost tambahan juga untuk penyesuaian di lapangan dan sebagainya. Makanya di sini makin ke belakang itu makin tinggi. Nah, kalau dengan BIM, ya kita berusaha melakukan semua perubahan itu di depan di sini. Artinya kalau kita misalnya ada error, misalnya ada kayak clash, misalnya kayak ada uh, desain yang tidak sesuai dengan requirement dan sebagainya, yang perlu diubah itu sebisa mungkin dilakukan di depan. Ya, artinya nggak ada lagi atau paling sedikit penyesuaian di lapangan. Jadi cost yang cost untuk perubahan itu juga rendah di sini.
Dan kalau kita lihat ya seperti ini uh, impact terhadap cost itu akan juga semakin besar kalau kita bisa memindahkan ini ke depan. Oke, jadi kalau kita bicara benefitnya BIM ya kalau kita lihat dibandingkan cara tradisional, yang pertama itu adalah dia lebih mudah dipahami. Ya, kita nggak cuma bicara model 3D. Kalau model 3D jelas ya kita lihat bandingkan dengan gambar 2D itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau kita bicara BIM itu nggak cuma 3D, tapi kita juga bicara informasi lain seperti ya kayak schedule ya. Schedule kita bisa lihat dalam bentuk 4D. Terus nanti misalnya kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard progresnya seperti apa dan sebagainya. Ini termasuk di sini ya. Jadi lebih mudah dipahami. Terus desain itu lebih optimal. Oke, jadi kalau kita bicara desain ya. Dulu waktu ya mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang kalau saya menggunakan BIM itu proses desain lebih cepat ya. Kalau saya terus terang kurang setuju ya. Kalau kita bicara proses desain ini, katakanlah saya diberi waktu 3 bulan. Kalau saya menggunakan CAD, mungkin selama 3 bulan ini saya hanya bisa membuat iterasi desain atau alternatif desain itu hanya 4 atau 5. Ya, kalau proses desain kan seperti itu ya. Saya dikasih waktu 3 bulan, saya perbaiki. Nanti saya di owner misalnya ada yang nggak setuju, mereka minta revisi. Terus kita perbaiki lagi, kita maju lagi, begitu sampai desain itu selesai. Yang jadi masalah adalah waktu waktu desain itu sudah selesai, jadi selama 3 bulan ini sudah due date gitu ya. Saya mungkin cuma bisa mengajukan 5 kali alternatif desain. Si owner mau nggak mau harus memilih yang terbaik dari 5 ini. Nah, kalau saya menggunakan BIM, saya mungkin bisa membuat 15 atau 20 alternatif desain. Jadi artinya besar kemungkinan bahwa desain saya akan lebih optimal dibandingkan saya menggunakan CAD. Kalau dibilang waktunya lebih cepat, uh, kalau kita bicara desain proses ini ya, proses desain ini kan nggak cuma sekali gambar terus jadi ya. Itu pasti ada iterasi desain, tercari yang paling optimal mana, yang terbaik yang mana, dan itu prosesnya akan lebih baik kalau kita menggunakan BIM. Terus yang ketiga ada viewer error ya. Viewer error ini jadi kalau selama ini sering jadi masalah kalau di lapangan itu adalah rework ya, rework dan apa namanya penyesuaian-penyesuaian di lapangan lah. Misalnya kalau kita pakai 2D itu nggak kelihatan ada clash ya. Terus waktu HVAC-nya masang ducting ternyata nabrak dengan balok, tidak harus disesuaikan, dibelokkan dan sebagainya. Penyesuaian-penyesuaian di lapangan ini yang cukup makan waktu dan biaya. Nah, kalau misalnya kita sudah bereskan di meja kerja ya, artinya di model 3D-nya sebelum ke lapangan, itu akan lebih baik ya. Di sini kita lihat sampai 85% menggunakan BIM. Terus yang ketiga, schedule yang lebih improve ya, lebih baik. Ya sama terkait dengan viewer error tadi. Jadi karena errornya atau masalah di lapangan akan lebih sedikit, artinya schedule proyek itu juga lebih tepat waktu. Jadi nggak rentan mundur atau rentan delay seperti sebelumnya. Terus yang terakhir, ini berkaitan dengan viewer error dan schedule tadi, cost itu lebih baik, ya lebih mudah diprediksi. Jadi kalau sering delay, sering ada perbaikan di lapangan, itu kan costnya bisa membengkak ya. Yang tadinya kita mungkin profitnya cukup besar untuk bisa dapat, ini mungkin dapat Bapak Ibu atau teman-teman bisa dapat bonus dari situ, karena banyak error, banyak perbaikan, itu akhirnya kita bisa jadi nggak dapat bonus itu gitu ya. Oke, nah ini yang terminologi. Jadi di BIM ini istilahnya banyak banget. Dan ini sering membingungkan buat kita yang terutama yang masih baru ya. Jadi kalau kita lihat itu ada yang namanya BIM maturity, ada yang 4D, 5D, 6D, terus ada level of development, ada level of details, terus apalagi CDE dan sebagainya ya. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Ini sebetulnya apa? Oke, yang pertama adalah BIM maturity. Jadi kalau kita bicara adopsi BIM, ini memang
bukan proses yang langsung jadi. Jadi misalnya saya, katakanlah Bapak atau Ibu membeli software, katakanlah dari Autodesk ya, terus training, terus begitu selesai training itu langsung semua project menggunakan BIM. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi ini ada adopsinya ya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan PAS 1192, sebetulnya kita lebih banyak mengacu ke ISO 19650 sekarang. Tapi di Indonesia saya nggak tahu kenapa ini cukup sering disebut ya, makanya saya coba bawakan juga di sini. Eh, yang pertama ada level 0. Jadi level 0 ini kolaborasinya masih rendah. Ini kita menggunakan masih gambar-gambar dua dimensi. Jadi apakah di kalau kita menggunakan CAD itu sudah masuk BIM? Ya sebetulnya belum, karena itu di sini disebutnya level 0 ya. Tapi ini sudah merupakan satu awalan untuk melangkah ke BIM. Terus level 1, ini mungkin di Indonesia yang paling banyak baru sampai ke sini. Jadi dia masih kolaborasi sebagian ya. Jadi kalau saya sudah pakai katakanlah Revit mungkin atau Navisworks, saya bisa melakukan ini menggunakan model 3D-nya, terus saya bisa melakukan katakanlah quantity take off, saya bisa melakukan flash detection, tapi ini masih kolaborasinya belum dengan stakeholder yang lain. Jadi masih ada gambar 2D, gambar 3D, terus ya masih di internal ya. Begitu kita keluar, itu masih sering kita temukan yang dikasih adalah gambar PDF ya, atau gambar yang mungkin 3D yang belum bisa dipakai. Terus yang ini mulai ke kolaborasi penuh ya. Kolaborasi penuh ini artinya kita mulai bertukar data itu menggunakan uh, model BIM, model BIM yang sesungguhnya. Terus juga ini kita sudah mengenal di sini ada yang namanya Common Data Environment atau CDE. Jadi kita memang kolaborasinya nggak lagi menggunakan email untuk kirim data atau ngirim USB ya. Ini kita sudah berkolaborasi dengan platform CDE. Terus yang terakhir ada level 3 itu integrasi penuh ya. Jadi ini yang sudah benar-benar mature. Kalau berdasarkan ISO 19650 sebetulnya mirip ya. Cuma di sini nggak dikenali ada level 0. Jadi di sini masih 2D dan 3D, terus dia harus mengikuti persyaratan nasional. Artinya kalau kita lihat tadi ada beberapa peraturan pemerintah ya, itu masih harus mengacu ke situ. Terus di sini kalau yang stage 2, yang tahap kedua, itu dia sudah dia gabungan antar disiplin. Ya, jadi mirip dengan yang dari PAS 1192, dia koordinasinya sudah lebih baik ya, mengikuti standar ISO 1950, terus dia sudah terintegrasi. Nah, kalau yang stage 3 ini sudah fully digital dan sudah mature. Oke. Terus level of development ya. Sebetulnya level of development ini saya yakin Bapak atau Ibu sudah cukup familiar ya. Jadi kalau level of development 100 itu adalah di tahap pre-design. Jadi kalau di awal desain itu kan saya akan tentukan, oh di sini nanti akan ada atap. Terus nanti di uh, LOD 200 itu udah mulai masuk schematic design. Oke, nanti di sini akan ada atap, bentuknya kira-kira seperti ini. Dan nanti mungkin saya akan pengen pakai atap baja, misal seperti itu. Terus LOD 300 ini udah design development. Jadi sudah jelas bentuknya seperti apa, ukurannya kurang seperti apa, terus ya ada apa aja elemennya di situ. Terus yang LOD 400 itu adalah tahap konstruksi. Kita bicara shop drawing di sini. Jadi kalau LOD 300 kan biasanya memang komplit ya. Nanti di LOD 400 baru ditambahkan dokumen-dokumen untuk pelaksanaan konstruksinya. LOD 500 CS Build. Ini sebetulnya sekali lagi sesuatu yang sudah kita lakukan, tapi ini didefinisikan dengan istilah LOD, Level of Development. Ada satu tambahan di sini bahwa ini dia tidak hanya grafis ya. Kalau level of development itu ada info yang tadi info yang metadatanya atau propertinya. Jadi di sini saya bisa lihat ini kalau saya klik objeknya itu materialnya apa, terus nanti mungkin ada
detail-detail seperti ya mungkin itu mereknya apa mungkin kalau atau tipenya apa dan sebagainya. Jadi ini tidak hanya 3D tapi harus ada informasi yang seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir ya, istilah BIM yang justru paling sering kita dengar ini adalah BIM dimension yang 3D, 4D, 5D. Kenyataannya dimensi BIM ini sebetulnya tidak ada ditetapkan di standar internasional seperti PAS 1992 dengan ISO 19650 itu tidak menyebutkan mengenai dimensi BIM. Tapi apakah berarti kita tidak perlu mengikuti? Ya enggak juga, karena di Indonesia justru ini yang kita gunakan di peraturan pemerintah. Apakah ini salah? Ya enggak ya, karena ini adalah standar untuk mempermudah kita mengkomunikasikan sebenarnya BIM kita itu mau dipakai untuk apa sih sebenarnya. Jadi BIM use-nya atau usage-nya seperti apa. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ada yang 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D. Karena ini bukan standar internasional ya. Jadi kalau nanti Bapak atau Ibu coba cari referensi lain, ini mungkin ada yang hanya nyebut sampai 7D, mungkin ada yang malah menyebut sampai 10 10D ya, 10D atau 10D. Mungkin yang 6D-nya beda-beda ya. Kalau kayak di NBS National BIM Standard itu yang 7D, 7D itu justru sustainability kalau saya nggak salah. Terus yang di 6D-nya adalah untuk facility management. Ya, jadi yang saya tambahkan ini adalah yang dipakai di kita ya, di peraturan pemerintah kita itu seperti ini. Jadi yang 3D-nya adalah modeling, 4D-nya scheduling, 5D-nya cost, 6D itu sustainability, facility management di 7D, dan terakhir safety atau K3. Nah, jadi kalau 3D ya, sini kita lihat ada 3D. 3D itu ya kalau kita lihat 3D-nya AutoCAD atau 3D-nya yang kita pakai software-software 3D yang generik gitu ya, itu belum tentu adalah 3D-nya BIM. Jadi 3D BIM itu harus punya yang pertama pasti ada 3D geometrinya. Itu semua itu dia bisa disebut 3D ya karena bentuknya 3D. Terus dia harus diklasifikasikan dengan benar. Artinya kalau misalnya saya punya kolom ya, itu ya berarti memang harus dibuat klasifikasinya sebagai kolom atau dinding misalnya. Dinding itu ada yang dinding untuk interior, ada yang dinding untuk eksterior misalnya juga seperti itu. Nah, itu ada klasifikasi yang mungkin pernah dengar istilah assembly code atau WBS, Work Background Structure, atau juga minimal ada properti seperti ini. Terus informasi ini juga harus ada embedded information. Ini yang membedakan antara BIM dengan ya 3D biasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada properti kolom ini misalnya cover apa semut betonnya ukurannya berapa, jaraknya berapa, terus di sini ada dia dari lantai mana ke lantai mana, ini semua propertinya ada. Tujuannya adalah kalau kita ya ini biasanya untuk quantity take off dan juga untuk clash detection seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat clash detection, ini saya bisa lakukan antara misalnya ini ada piping sama ducting. Kita coba cek. Oke, piping sama ducting ini kadang-kadang yang mendesain bukan dari konsultan yang sama ya. Jadi kita gabungkan filenya, kita cek ternyata ini ada clash seperti ini. Nah, ini akan lebih baik memang kalau kita tahu ada kejadian seperti ini sebelum kita masuk ke lapangan. Kalau udah di lapangan ya ini berarti nanti harus ada yang ngalah. Misalnya dari pipanya harus dibelokkan ke sini misalnya ya. Itu kan pasti ada penyesuaian adjustment lagi. Oke, jadi 3D bukan cuma bentuk 3D-nya ya. Jadi kita nggak cuma melihat bentuk 3D-nya kayak apa, tapi ya itu harus ada klasifikasi dan informasinya juga. Terus 4D. 4D ini sebetulnya ya kita menghubungkan antara schedule project dengan 3D modelnya. Jadi kalau saya misalnya sudah bikin 3D model, terus ada schedule-nya, saya bisa tunjukkan. Misalnya pekerjaan yang pertama di sini ya, di sini ada
Kalau misalnya di sini ada pekerjaan fondasi, ya, tiang pancang, terus ada pile cap, terus ada misal slab, itu saya dari schedule itu saya tunjukkan yang tiang pancang itu yang mana sih 3D-nya, yang slab itu yang mana sih 3D-nya. Nanti kita bisa simulasikan, nanti bisa kita lihat bulan Mei 2024 itu harusnya sudah seperti apa. Ini cara kita untuk mengkomunikasikan ya proyek ini seperti apa ke eh, klien. Terus ini juga simulasi untuk yang infrastruktur jembatan. Ini lebih kompleks karena di sebelahnya ada existing jembatannya juga. Jadi kalau kita lihat tiap kapan pembangunan jembatan baru, terus nanti kapan dia jembatan lama didemolis atau dihancurkan, ini kita bisa lihat sekuensinya seperti apa. Kita bicara eh, 5D. Nah, 5D ini ya mungkin banyak yang punya pendapat beda-beda ya. Kalau eh, kalau kita di 5D ini sebenarnya lebih ke cost. Ada yang bilang kalau kita sudah mengeluarkan quantity take off berarti itu sudah cost. Terus ada juga yang bilang itu harus ada harga satuannya, harus ada costnya seperti ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan juga bahwa kalau misalnya di project itu mewajibkan sampai 5D atau 4D tadi ya, itu bukan berarti semua pihak yang terlibat harus mengeluarkan ini. Karena kalau kita lihat ya schedule project sama cost project itu kan bukan ranahnya perencana, tapi itu adalah ranahnya kontraktor. Ya. 3D itu adalah ranah perencana ya, karena dia harus mengeluarkan model 3D-nya. Sebetulnya jadi di sini yang pada saat dikeluarkan bahwa project ini harus menggunakan 5D, ya, begitu ada requirement harus 5D, maka si perencana itu dia harus menyiapkan modelnya untuk bisa dipakai seperti ini. Jadi mungkin dia harus menyiapkan kayak assembly code-nya, atau mungkin kategorinya seperti apa, eh, terus klasifikasinya harus benar seperti ini ya. Jadi waktu pas kontraktor pakai, itu modelnya bisa digunakan. Nah, terus di sini kita punya dashboard ya, tadi saya sempat sebutkan. Jadi informasi di sini bukan cuma lihat 3D-nya kayak apa sih kalau udah sekian persen, gitu. Tapi kita bisa lihat juga dari sini. Oke, ini ternyata project ini eh, sudah sekian M dari nilai total sekian M misalnya. Terus di sini ada pekerjaannya apa aja, ada change order seperti apa. Jadi informasi-informasi seperti ini bisa kita keluarkan untuk ya pengambilan keputusan ya dari semua objek-objek ini. Oke, 6D. Jadi 6D itu lebih ke sustainability. Kita di sini di Autodesk kita ada dua ya. Jadi yang pertama ini ada Insight. Insight ini adalah untuk building. Jadi di sini saya bisa lihat ada beberapa eh, skenario untuk mengoptimalkan building performance-nya. Jadi emisi karbonnya supaya optimal bagaimana. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ini adalah mungkin nggak terlalu kelihatan teksnya ya, tapi ini adalah building orientation. Artinya bangunan ini supaya optimal itu harus ngadep kemana. Kalau misalnya dia nggak mencukupi, maksudnya dia benchingnya seperti apa, materialnya seperti apa, sistem HVAC-nya menggunakan apa dan sebagainya, ini bisa kita lihat. Jadi dia akan melakukan beberapa simulasi sekaligus. Di sebelah kiri ini adalah forma ya. Jadi yang teman-teman yang sudah pakai AC Collection ini sudah bisa menggunakan juga. Forma ini mirip dengan um, Insight, tapi dia untuk lebih ke untuk kawasan. Jadi sini saya bisa compare ya, saya bisa cek performance dari desain saya ini kalau saya tambahkan bangunan, pengaruhnya terhadap noise, pengaruhnya terhadap solar radiation seperti apa, terus jadi ini adalah sustainability yang perlu kita lakukan di 60. Ini ranahnya ada di konsultan biasanya. Jadi kontraktor nggak usah khawatir kalau untuk suruh ngitung seperti ini. Oke, 7D. 7D ini cukup luas juga ya, karena kalau kita bicara uh, maintenance untuk
building dengan facility management atau kayak plan seperti itu pasti akan beda. Nah, di sini kalau kita lihat contoh dari building ya untuk di Schneider Electric, ini untuk misalnya untuk training, misalnya kalau terjadi uh, mereka harus ke ruang panel itu lewatnya mana, terus waktu mereka buka panel itu ada skematik diagramnya juga, jadi untuk maintenance mereka untuk latihannya bisa pakai itu. Terus ini untuk sensor, sensor IoT, ya. Jadi aplikasinya sangat luas sebetulnya untuk facility management. Mereka sensor IoT, mereka bisa cek ke di area mana sebetulnya yang paling banyak orang. Terus AC itu berarti harus dioptimalkan di sisi sebelah mana, lightingnya seperti apa, sampai kalau ada yang mungkin kalau di plan mungkin lebih lihat oh, suhu equipment ini sudah berapa, kapan dia perlu maintenance dan sebagainya. Jadi informasi seperti ini yang kita lakukan untuk 7D. Oke, terakhir ya ini istilah yang juga sering kita dengar adalah BIM Execution Plan. Jadi BIM Execution Plan ini adalah dokumen sebetulnya yang menjelaskan bagaimana sih kita mau mengimplementasikan BIM di proyek ini ya. Jadi metodologinya, standar-standar yang digunakan, protokolnya seperti apa, supaya semua orang yang bekerja itu bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi misalnya di sini deliverables-nya apa? Misalnya si konsultan arsitek harus mengasih eh, dalam format apa ke konsultan struktur, harus ngasih dalam bentuk apa ke konsultan MEP supaya model itu bisa dipakai. Atau misalnya dari sisi um, yang desain lahan, yang mungkin mereka pakai software civil 3D supaya bisa dipakai arsitek itu dalam format apa mau dikasih. Terus di sini ada tanggung jawabnya masing-masing pihak apa. Ya, jadi eh, ini yang suka kita sering bingung ya kalau di Indonesia. Padahal ya kita tahu LOD 500 tadi itu um, S-Build ya. Artinya yang mengeluarkan ya bukan konsultan, tapi kontraktor. Begitu bangunannya selesai, kontraktor harus mengeluarkan S-Build-nya. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka bingung. Makanya ini perlu uh, sangat penting ya BIP ini atau BIM Execution Plan untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Informasinya apa, terus tanggung jawabnya apa, cara kita sharing data sebagaimana. Dan ini um, sebetulnya ini standar ini juga sudah cukup banyak ya kalau misalnya coba cari contoh BEP di Google cukup banyak yang kita contoh. Oke, nah sekarang kita bicara Autodesk ya. Jadi kita lihat tadi BIM itu memang sangat luas ya. Dan ya bisa kita lihat mau kita sampai ke 8D, mungkin ada yang pernah lihat sampai ke 9D, 10D. Sebetulnya kalau kita lihat ya di Autodesk kita juga punya solusi seperti ini. Pertama 3D-nya, terus yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasinya. Jadi kalau desain ini kita pakai di Autodesk disediakan ini Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection. Jadi kalau kita bicara BIM, kita punya Revit, Civil 3D, InfraWorks, ini untuk infrastruktur ya, Civil 3D, InfraWorks. Terus kita juga punya untuk konseptual, kita punya Formit, Generative Design, dan sebagainya. Jadi termasuk untuk visualisasi kita punya Twinmotion, 3D Max ya. Terus untuk fabrikasi baja kita punya Advanced Steel dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara AC Collection itu bayangkan kayak Bapak atau Ibu menginstal Microsoft Office. Microsoft Office ini kan softwarenya komplit ya, ada Word, Excel, Outlook, PowerPoint dan sebagainya. Nah kalau saya sehari-hari lebih sering membuat dokumen pakai Word atau mungkin di orang finance ya teman saya yang di finance lebih sering pakai Excel untuk bikin mungkin ya laporan. Tapi suatu saat saya pasti perlu membuat spreadsheet atau saya perlu membuat presentasi. Nah, saya nggak perlu lagi cari solusi lain atau software lain karena di license itu sudah ada. Nah, ini juga konsep yang sama. Kalau di AEC Collection, semua solusi ini, semua software ini sudah termasuk. Ya, kalau misalnya saya menggunakan
Revit untuk modeling. Terus mungkin sekali-sekali saya perlu ngecek untuk clash detection di Navisworks di sini saya juga ada. Atau mungkin tiba-tiba dapat proyek yang perlu membuat uh, beauty contest ya pakai Twinmotion misalnya seperti ini. Jadi saya nggak perlu lagi nambah-nambah license ya. Sini semua sudah include. Oke, juga ini saya ingin tunjukkan sedikit ya. Ini ada uh, solusi workflow untuk arsitektur. Jadi kalau kita bicara uh, desain atau apalagi kita bicara dari tahap konstruksi dari awal sampai handover ya ke klien, itu kan stepnya banyak dan masing-masing itu perlu software sendiri. Jadi kayak mungkin arsitek perlu studi massa, mereka bisa menggunakan Formit Pro. Terus nanti untuk schematic design mungkin perlu menggunakan AutoCAD. Untuk prestasi di sini mungkin perlu Twinmotion atau 3D Max. Terus nanti untuk dokumentasi akhir perlu AutoCAD atau Navisworks Manage. Nah, ini yang uh, membedakan bahwa dulu kalau kita pakai uh, CAD ya, itu kan apapun desainnya, apapun pekerjaannya ya gambarnya pakai AutoCAD. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu lagi. Jadi kita perlu tools khusus ya, untuk di setiap tahapan desain ini. Karena itu kita disediakan oleh Autodesk dalam satu banding yang disebut sebagai AEC Collection itu. Terus terakhir ini Common Data Environment ya. Jadi kenapa muncul Common Data Environment ini? Ya, yang pertama ini kita bicara ya ini kolaborasi. Jadi kalau kita lihat eh, di sini ada banyak pihak yang terlibat ya kalau di konstruksi itu. Untuk tahap desain mungkin ada arsitek, MEP engineer, structural engineer, terus nanti waktu dia udah ke lapangan ada nanti main kontraktornya, subkon, MK dan sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi adalah kalau kita sharing data itu menggunakan cara tradisional, kita kirim email mungkin atau pakai USB, itu susah melacak data yang terakhir, yang up to date. Jadi di sini kita lihat si klien itu masih megang versi 7. Terus si subkon ini dia masih pegang versi 10. Terus yang di sini um, structural engineer ternyata sudah pegang versi 13. Bayangkan kalau misalnya ini adalah subkon yang mengerjakan MEP. Ya, jadi mereka sudah melakukan fabrikasi drawing, fabrikasi ductingnya. Terus waktu mereka bawa ke lapangan, harusnya tinggal masang. Tapi ternyata karena di sini, di versi 13 ini ada posisi balok sama kolom yang berubah, dan mereka nggak tahu, itu artinya apa? Mereka harus sesuaikan. Mereka harus pindahkan yang tadinya nggak akan nabrak dengan kolom, ternyata jadi nabrak kolom karena kolomnya udah geser. Terus juga sama mungkin ada subkon yang ngerjakan struktural baja gitu ya, ternyata ada yang posisinya sudah berubah, ada yang tadinya harusnya nggak ada sekarang jadi ada dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu hindari juga dan kita sebut sebagai CDE. Autodesk menggunakan Autodesk Docs sebagai CDE sebagai single source of truth. Artinya semua orang, baik dia klien, baik dia arsitek, MEP, kontraktor, semua melihat ke sini. Nggak ada lagi yang satu melihat data A, yang satu melihat data B. Nah, itu sudah kita coba eliminasi dengan cara seperti ini. Oke, terus ini untuk platformnya. Ya, jadi kalau kita lihat Autodesk Docs ini, ya sebetulnya dia sebagai platform dasar untuk kolaborasinya. Ya, kalau kita lihat sini ada kayak untuk storage ya. Terus nanti kalau di atasnya ada BIM Collaborate, Take Off dan Build. Bayangkan juga seperti ini. Saya coba analogikan dengan Microsoft lagi ya, atau mungkin Google. Kalau Microsoft itu kan punya OneDrive atau SharePoint untuk penyimpanan data. Atau di Google kita punya Google Drive. Nah, ini adalah storage-nya, seperti OneDrive-nya atau Google Drive-nya di Google. Nah, kalau misalnya saya perlu fitur yang lebih spesifik, misalnya saya mau kolaborasi dengan tim yang lain, ya kalau di Microsoft saya mungkin harus pakai Microsoft Teams di sini, ya, atau
saya di Google, mungkin pakai Google Meet ya. Nah, di sini kita punya yang untuk kolaborasi adalah BIM Collaborate. Jadi ini yang kalau kita perlu work sharing, misalnya ada 5 user Revit mau ngerjakan satu file berbarengan, ya, itu kita pakainya di sini. Terus ini untuk melakukan take off ya, untuk uh, ngitung kuantitinya dari satu model atau dari 2D drawing. Terus ini ada build, ini lebih ke untuk teman-teman di kontraktor yang perlu reporting atau melakukan RFI submittal di lapangan. Nah, semua data itu nanti akan disimpan di sini. Ya, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada yang basicnya, terus ini ada untuk fitur-fitur advance-nya. Oke, saya rasa seperti itu ya. Dan nanti kalau untuk penjelasan detail masing-masing produk, mungkin kita akan bahas di sesi yang lain. Mungkin ada pertanyaan untuk materi ini. Oke, cukup banyak, saya coba lihat ya. Oke, oke. Dari Pak Ruslan, apakah advance untuk BIM? Iya. Jadi eh, advance steel ini dia ada di tahap eh, ini ya, tahap apa namanya, LOD 400 atau dia di detail design. Jadi kalau misalnya saya perlu membuat gambar shop drawing untuk baja, atau saya perlu mengeluarkan data NC, itu dari Advanced Seal. Ya, ini saya bisa mengeluarkan. Saya bisa jawab ini adalah software BIM. Oke, oke. Eh, dari Ibu Valencia, untuk software BIM ini bagaimana? Oke. Oke, jadi betul ini untuk software tadi ya, untuk AEC Collection itu nanti kalau Ibu berminat bisa ikut subscription, ya. Jadi nanti seperti berlangganan selama 1 tahun untuk menggunakan softwarenya. Kalau mengenai harga, mungkin nanti kita akan ini ya, kita akan coba nanti sesudah ini Ibu bisa kontak dengan Ibu Lili atau Mario untuk harganya. Harganya sih nggak jauh di atas AutoCAD sebetulnya, Bu. Nanti kita bisa coba cek. Oke. Oke. Apakah kalau satu proyek memiliki 3D CAD untuk konsumsi jadi file Revit? Kalau 3D CAD ini sebetulnya nggak bisa, ini ya, sudah di luar konteksnya BIM, soalnya karena 3D CAD ini kan nggak ada properti apapun. Jadi memang hanya untuk visual, nih Pak Tony. Jadi kalau misalnya mau eh, membuat model BIM-nya, ini harus dibuat ulang. Karena di CAD ini udah nggak bisa. Ya mungkin kalau yang sederhana ya, mungkin kalau saya punya 3D CAD gambar mobil atau gambar kursi, itu bisa saya gunakan untuk family Revit, untuk furniture misalnya. Tapi kalau untuk desain, ini harus dibuat ulang. Karena AutoCAD itu nggak ada informasi apapun di situ. Oke, oke, dari Pak Yurizal, bagaimana BIM berdampak pada industri konstruksi? Em, jadi kalau dampaknya, ya ini kita lihat eh, ini ya cukup besar ya Pak ya. Kalau kita lihat tadi kan ada beberapa benefitnya, dan ini eh, kalau kalau misalnya kita nggak melakukan ini ya, melakukan eh, tidak beradaptasi dengan BIM ini, ya kemungkinan ya kita akan ketinggalan. Karena sekali lagi adaptasi BIM ini bukan sesuatu yang hanya sehari 2 hari bisa dilakukan. Ini bisa butuh waktu cukup panjang. Em, Kalau mungkin ada perusahaan lain yang sudah mulai beradaptasi dengan BIM, terus mungkin belum kelihatan ya di mereka benefitnya, tapi begitu tahun depan atau beberapa bulan lagi mereka dapat proyek yang wajib menggunakan BIM, mereka sudah bisa ikut karena mereka sudah ready. Nah, berbeda dengan misalnya kalau Bapak sampai sekarang belum mengadopsi BIM,
begitu ada project yang BIM, ya itu susah kalau kita mau menggunakan eh, mau mengerjakan project itu, karena karena kita butuh waktu untuk adopsinya lagi, eh, ya itu jadi gelagapan ya waktu kita ya waktu kita mengerjakannya. Terus eh, hambatannya ini yaitu eh, yang namanya adopsi satu teknologi ya. Ini pasti butuh waktu, butuh eh, butuh penyesuaian. Bahkan dulu di AutoCAD pun mungkin ada yang cukup senior sudah pernah eh, pernah melihat bagaimana dulu drafter bekerja dari meja gambar sampai pindah ke AutoCAD. Itu juga butuh waktu. Karena kalau sekarang sih udah enak ya, kita mau cari heads apa, kita mau cari blok apa gitu, tinggal search aja gitu, tinggal masukkan. Dulu nggak seperti itu, kita tetap harus bikin, terus juga softwarenya masih susah digunakan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita lihat, ya susah orang meninggalkan AutoCAD. Dan saya yakin juga beberapa lama lagi, ya, itu akan mulai seperti itu juga di BIM. Oke, oke. Apa yang menjadi perbedaan antara Loin dengan LOD, Pak Rio? Apakah, oke, perbedaan antara level of information dengan LOD, em, ini jadi sebetulnya ada tiga istilah ya. Tadi saya cuma sebutkan yang level of development aja. Eh, Sebetulnya ada satu lagi yang level of detail dengan satu lagi level of information. Level of detail itu dia sifatnya grafis, ya, jadi sifatnya grafis. Kalau misalnya saya mengeluarkan gambar shop drawing, yaitu itu dia LOD, level of detail. Jadi gambarnya kalau misalnya ada sambungan baja itu benar-benar detail gambarnya. Kalau level of information itu adalah apa ya, propertinya. Jadi saya bisa aja naruh gambar kotak di di situ di dalam model saya, tapi ada informasinya. Misalnya itu adalah eh, furniture ya, misalnya meja meja merek apa, tipe apa, terus ya informasi detail seperti itulah. Atau misalnya yang mungkin lebih jelas kayak pompa. Oke, saya cuma naruh gambar kotak, di situ ada detailnya. Ini adalah centrifugal pump, kapasitasnya berapa liter per menit, terus mungkin ada brandnya apa, tipenya apa, dan seterusnya. Itu adalah level of information. Nah, kalau level of development itu adalah gabungan keduanya. Jadi antara level of information dengan level of detail. Nah, itu sekarang udah makin berkembang ya. Kalau dulu kan hanya level of development itu hanya 2D-nya aja, gambar drawing-nya aja. Eh, Oke, apakah pada OIR boleh menuliskan minimal? Oke, jadi kalau requirement seperti ini ya, antara mau minimal LOD 300, ROIN 500, em, kalau 500 ini kan biasanya untuk ini ya, untuk S-Build. Jadi kalau ini sebetulnya harus dilihat dari kondisi projectnya juga. Kita nggak bisa tentukan kita nggak boleh general di setiap project. Karena eh, untuk beberapa project kan memang yang menentukan spek, yang menentukan detail itu dari kontraktor. Konsultan tidak boleh mengeluarkan seperti itu. Karena eh, kadang-kadang yang membedakan antara kontraktor satu dengan lain itu adalah cara mereka mengerjakannya. Mungkin ada mereka pakai merek yang berbeda mungkin untuk equipmentnya, atau mungkin cara cara pengerjaannya mungkin mereka beda juga. Itu yang itu sebetulnya udah di areanya kontraktor. Jadi ini harus disesuaikan dengan stakeholder masing-masing dan ini proyeknya seperti apa gitu, Pak Rio. Oke, oke. Ini untuk Mas Adityo, apakah otoris memiliki sampel pengerjaan BIM sampai ke dimensi ke-8? Oke, kalau sampai dimensi gini, kalau kita misalnya
kita sih nggak bisa menentukan misalnya satu project ini menggunakan eh, satu solusi ya. Kita secara terus terang akan bilang dalam satu project, terutama project yang sangat besar, itu mungkin ada beberapa solusi di situ. Jadi kalau misalnya satu project dia sampai ke 7D, Autodesk itu misalnya hanya di 3D dan 5D. Tapi data itu nanti mungkin akan dipakai untuk 7D-nya atau 8D-nya. Jadi kalau ditanya apakah Autodesk terlibat di situ, ya, walaupun mungkin di 8D-nya dia nggak ada. Ya, mungkin kalau mungkin mudah-mudahan paham maksud saya ya. Jadi di Autodesk misalnya kita mengeluarkan model Revit, terus model Revit ini akan dipakai untuk facility management di software lain. Nah, walaupun facility management ini tidak menggunakan solusi Autodesk, tapi ya Autodesk terlibat di project itu sampai ke 7D artinya kan. Karena kita akan mengeluarkan data geometrinya, mungkin terus ada data kobinya, atau misalnya data-data space-nya dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa uh, bilang, apalagi kalau yang sampai sangat kompleks seperti ini, sampai 7D, 8D, um, ya itu apakah menggunakan Autodesk, ya pasti ada, pasti ada, tapi Autodesk di bagian mananya kita nggak bisa pastikan seperti itu. Oke, oke, masih banyak pertanyaan. Kita masih punya waktu kah? Oke, waktunya saya rasa sudah cukup. Oke, mungkin saya tanyakan satu lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Adityo terkait dengan 7D atau Facility Management. Apakah Autodesk memiliki cara mengintegrasikan device atau sensor dengan Autodesk Tandem? Oke, jadi Autodesk itu punya yang namanya eh, APS, Autodesk Platform Service. Jadi kalau dulu kita bicara ini ya, dulu namanya Forge ya. Kalau kalau misalnya sensor ini kan biasanya mereka sudah punya dashboard sendiri. Bahkan dulu ya kalau mungkin pernah lihat film Chernobyl gitu ya, itu sensor-sensor kan sudah ada dan mereka punya ini sendiri ya, punya interface sendiri. Kalau dulu mungkin cuma lampu ini nyala berarti yang bermasalah itu adalah misalnya reaktor satu misalnya, atau di lampu kedua yang nyala berarti itu ada kebocoran di mana. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah yang sekarang dengan BIM itu adalah mengintegrasikan sensor itu ke model 3D-nya. Jadi kalau misalnya sensor ini yang aktif, itu bukan lagi menyalakan lampu, tapi menunjukkan di satu titik di model BIM-nya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan programming ya. Itu kita lakukan dengan APS. Nanti kalau misalnya tertarik, boleh coba cari di Autodesk Forge Showroom. Itu ada contoh-contoh untuk ini, untuk facility management. Itu sensor untuk plant, terus seperti yang tadi kita lihat itu kayak di Schneider itu ya, itu ada di situ. Oke, saya rasa itu kan waktunya sudah nggak cukup, eh, sudah sampai eh, jam 11 lebih. Mungkin nanti kita akan teruskan lewat email kalau atau nanti bisa kita eh, lewat ini ya di event selanjutnya.